Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf Siti Ainum. Dulunya pernah mengkristenkan orang separuh desa. Kini Siti Ainum telah mendatangkan rumah ke rumah orang yang telah dikristenkan. Banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya satu sampai di batas Ismail, hanya tidak. Fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau itu dibanding kayak Siti Ainum mengajak orang-orang kembali ke agama Islam. 6 bulan menjadi mualaf, saya dipertemukan jodoh dengan cara Allah yang unik. Awal pernikahan 6 bulan, kami numpang tinggal di Bogor. Kemudian pindah di rumah sendiri, di Bekasi. Pertama kali saya ikut pengajian di kompleks. Sudah mendapat cemoohan dan sindiran yang memandang saya rendah sebagai mualaf. Hal ini membuat saya tidak percaya diri dan takut berbaur dengan orang Islam. sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi Kunjungan seperti itu, Islam nggak? sama sekali. Anda lulus? S1. Ya. Tidak sampai lulus karena saya Setahun pernikahan, kami baru menyampaikan ke pihak keluarga bahwa kami sudah menikah. Hal ini membuat murka orang tua suami. Pernikahan kami mengalami pertentangan, karena keluarga suami tidak percaya dengan kemualafan saya. Perlu proses lama untuk meyakinkan keluarga suami bahwa saya menerima Islam karena Allah. sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Tahun udah hampir selesai, saya mendirikan lembaga dan saya suruh memilih antara lembaga bimbingan belajar atau saya melanjutkan. Hingga kini, perlakuan perih terkadang masih saya jalani. Iman manusia seperti gelombang air laut, kadang pasang dan kadang surut. Demikian pula iman saya, ketika baru menjadi mualaf. Cinta kepada Allah begitu menggebu. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta mulai tergoda. Ada teman saya, tetapi saya tidak ada kesempatan ke sana. Sehingga akhirnya saya memilih belajar. Karena moralitas itu yang saya pertahankan. Ya, kemudian yang terpampang nama saya dan foto saya bahwa nama saya pemilik daripada lembaga bimbingan itu. Sistem pengajarannya seperti apa? Apakah saya dengar kok kalau ini nggak boleh bertanya? Hati saya begitu keras, padahal Allah sudah memberikan kemudahan nyata, tapi saya menutup mata. Suatu hari, saya pernah inbox Facebook Stephen Indrawijaya, mualaf yang kini jadi mubalik. Di sana itu kita lebih baik didoktrin tentang kristenisasi ya, gitu kan. Kita terjun ke lapangan di gereja-gereja seperti itu. Alhamdulillah saya dapat respon dan diundang ikut di kegiatannya, tetapi saya tidak hadir dan melupakannya. Bala gereja, maka otomatis dia lebih banyak mengurus pada urusan pergerejaan. Tugas misionaris itu melakukan kristenisasi. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Lebih tepatnya kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristen. Lebih banyak menarik orang-orang Muslim. Beberapa waktu kemudian, saya coba kontak Irene Handono Center. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya. Tapi saya mengurungkan niat untuk hadir. Karena saat saya mendengarkan ceramahnya yang membombardir agama Kristen, mental saya belum siap. Masuk ke Kristen. Caranya? Lewat kehidupan seharian. Ada satu keluarga dan desa, mereka kebiasaan mendatangi mereka selayaknya warga pada umumnya. Dan itu membutuhkan waktu lumayan hampir setahun gitu. Saya coba daftar sekolah agama Islam di Jakarta Pusat, tapi ditolak. Karena syaratnya wajib bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya belajar di Darut Tauhid, AJIM, di Jakarta Selatan. Berjalan beberapa bulan, saya terpaksa berhenti, karena ikut suami ke Kalimantan tahun 2006. Siawi aja gitu kan. Jadi ya
bagaimana budaya mereka, kita ikut berkebun gitu kan, membantu apa pekerjaan mereka, kesehariannya mereka. Kita menerima kondisi mereka, kita mendengarkan curhatan mereka, masalah mereka, kita. Apa yang jadi kebutuhan seorang misionaris? Di Kalimantan, kami terbuai dengan kesuksesan bisnis telekomunikasi dan lupa dengan komitmen. Pada 2013, Allah izinkan 2 perusahaan kami di bidang telekomunikasi dan home industry sandal. Bangkrut hingga minus ekonomi. Sebelum puasa Ramadan 2017, saya mengambil keputusan bertobat setelah saya mendapatkan teguran nyata. Setiap malam sekitar jam 2 dini hari saya dibangunkan dan diingatkan setiap dosa yang pernah saya lakukan dan bagaimana hukumannya kelak setelah kematian. Kasih ongkos PP saya pulang, itu semua di cover. Kemudian, jadi kalaupun kamu menyebarkan agama ke arah satu penjuru sana, itu kemudian kita ajukan dan dana itu akan dikeluarkan setiap kita akan mengalah dengan minggu atau ahad siang. Hal ini berjalan hampir sebulan. Setiap bangun, saya salat tobat. Pernah sore hari, tiba-tiba terbayang bagaimana sakitnya urat-urat yang tertarik dari ujung kaki hingga ujung rambut saat nyawa tercabut. Suatu malam, saya pernah terbangun dalam keadaan mengigil kedinginan. Merasakan lembab dinginnya tanah dan gelap. Seakan saya telah di dalam kubur. Hal ini semakin membuat saya takut akan kuasa dan hukuman Allah. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, bahwa menerima. Berapanya itu relatif, tergantung dari jarak jauh, dekat dan juga. Tidak boleh kita memainkan nilai nominal. Jadi saat perjalanan kan, untuk biaya hidup itu ada lagi yang di cover, beda tapi. Praktek, tugas, itu kita di cover sama instansi pemerintah, instansi menjalani dan menikmati apa yang ada, manut saja sama Gusti Allah. Itu adalah yang terbaik, maka aktivitas saya sekarang lebih fokus pada pendalaman agama Islam. Saya patut bersyukur, memiliki suami Sultoni Kimiaji, yang mendukung kegiatan dakwah, pungkas Ibunda Aqwala Az-Zahra Aka tersebut. Gitu. Jadi segala macam urusan, saya perlu baju, ya sudah saya beli baju. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini, semoga bermanfaat.